punya konsep sendiri. Kemarin Agrotech konsepnya judulnya apa, Gung? Judulnya masih umum sih Bu, cuma konsep pertanian terpadu agrowisata, udah gitu aja Bu. Oh, konsep pertanian terpadu agrowisata. Kalau ini pertanian terpadu konsep agroboga. Ini sudah spesifik untuk boganya ya. Kalau di yang kelas Agrotech itu agrowisata. Nah, agrowisata itu mulai dari budidaya sampai buka restoran gitu kalau nggak salah. Nah, ini agroboganya tuh masuk di restorannya itu, pengolahan pangan. Maksud saya begitu. Tapi coba dipaparkan dulu, Sekar. Halo, Sekar, nggak ada suara? Baik Ibu, untuk moderatornya Ade Fitria Ibu. Oh, silakan Ade. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Fitria dari 5P3 Teknologi Pangan. Di sini izinkan saya untuk kemudian membantu teman-teman P3 Teknologi Pangan untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait pertanian terpadu untuk konsep agroboga itu sendiri. Mungkin langsung saja kepada pemapar, dipersilahkan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelas P3 akan menjelaskan mengenai konsep pertanian terpadu yang kami sebut dengan agroboga. Bisa di next. Oke, ini nggak jalan ya. Coba dikirim ke saya. Nanti saya yang share screen, bisa? Ya sebentar Ibu, diupayakan Ibu. Oh, lagi diupayakan. Oh, sebentar. Ini sudah dikirim ke saya ya. Nanti saya coba share screen.
Sudah? Sudah kelihatan atau belum? Sudah, Ibu. Oke. Ya, Silakan. ya sedikit mengenai konsep dari agroboga ini. Sebenarnya konsep dari atau istilah agroboga ini yang sejauh ini kami cari itu belum dipatenkan oleh siapapun atau pihak manapun. Kami mengambil agroboga ini dari dua kata, agro yang berarti pertanian dan boga itu berarti makanan. Jadi konsep agroboga ini bagaimana memadukan antara pertanian dengan pengolahan makanan dalam satu kawasan atau wilayah secara langsung dan terpadu. Seperti itu. Mungkin bisa di next, Ibu. Nah, mengenai outline dari agroboga ini akan dijelaskan oleh Kiki. Silakan, Kiki. Baik. Selanjutnya itu ada nih outline dari agroboga itu. Nah, untuk dari outline sendiri kita dimulai dari bagaimana konsep agroboga itu sendiri, lalu kedua kita bagaimana pengolahan dari jahe, pengolahan dari limbah jahe, serta pengolahan dari jagung. Lalu kita juga akan outline itu pengolahan limbah jagung, pengolahan ikan nila, pengolahan ikan mas, dan yang terakhir itu ada BMC dari agroboga itu sendiri. Bisa dilanjut, Bu? Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan tahu dulu apa agroboga tersebut. Istilah agroboga ini masih tidak umum di masyarakat sebenarnya, sehingga sangat berpotensi sebagai inovasi usaha di bidang pertanian. Usaha di bidang boga atau kuliner ini memanfaatkan potensi dan hasil pertanian untuk diolah serta dapat memberdayakan masyarakat. Dan juga diharapkan agroboga di wilayah pedesaan tersebut berpotensi menarik minat wisatawan untuk mengetahui teknologi hasil pertanian, menikmati hasil pertanian yang telah diolah, serta memberikan edukasi mengenai pengolahan hasil pertanian. Dan untuk manfaat dari agroboga ada 3. Yang pertama, memanfaatkan teknologi pengolahan hasil pertanian. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah sosial. Dan yang terakhir, memberikan edukasi mengenai pengolahan hasil pertanian. Mungkin bisa di next, Ibu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairul. Baik, terima kasih Yulma. Untuk selanjutnya ini ada konsep agroboga. Nah, konsep agroboga sendiri ini adalah konsep penggabungan dari hasil pertanian, teknologi pengolahan pertanian, serta teknologi pengolahan limbah dari produk hasil pertanian. Yang nantinya terdapat beberapa restoran dan tempat edukasi atau pelatihan pengolahan hasil pertanian. Kita bisa mengedukasikan bagaimana mengolah masing-masing dari hasil pertanian di Cipuya, Banten ini, seperti nantinya ada jahe, jagung, ikan nila, dan ikan mas yang menjadi bahan pangan gitu. Terus kita juga bisa mengedukasikan masyarakat mengenai limbah dari hasil pertanian tadi sehingga bisa dimanfaatkan dan tidak terbuang sia-sia. Nanti juga kita akan memperkenalkan teknologi pasca panen dari hasil pertanian ini sampai nantinya ke tahap packaging hasil produksi seperti itu. Next, selanjutnya dijelaskan. Baik, selanjutnya adalah produk olahan dari jahe. Mungkin bisa di next ini. Nah, ini adalah salah satu olahan jahe yang sangat khas di masyarakat, yaitu wedang jahe, yang mana merupakan minuman otentik dari Yogyakarta yang terbuat dari sari jahe dengan tambahan rempah lainnya. Komposisinya sendiri terdiri dari air, jahe, batang serai yang berwarna dan gula merah. Wedang jahe ini dapat menjadi antioksidan, anti-stres, meningkatkan sistem imun, sehingga menarik untuk diproduksi dan menjadi oleh-oleh dari agrowisata. Selanjutnya, nah berikut adalah proses pengolahan wedang jahe, di mana tahap 1 yaitu ada pembersihan, termasuk pencucian dan sortasi, lalu hasilnya ditimbang,
kemudian masuk ke pressing dari penyaringan, yang mana ini hasilnya adalah air jahe. Pressing ini menggunakan air jahe plus serai, nanti ada limbahnya yaitu ampas jahe dan serai. Nah, limbah ini akan diolah di pengolahan limbah nanti. Kemudian hasil dari pressing dan penyaringan di-mix dengan garam, merica, dan gamping. Mengapa ditambahkan merica? Ini agar ada rasa pedasnya lebih terasa. Dan juga ditambahkan garam selain sebagai pengawet juga sebagai penambah rasa, dan juga ditambahkan gamping agar lebih tahan lama. Kemudian di sini dimasak pada suhu 125 derajat Celcius selama 25 menit dan ditambahkan gula merah. Dihasilkan serbuk basah. Nah, karena ini hasilnya masih basah, kita keringkan. Nah, sebelum memasuki proses pengeringan harus diayak dan digiling. Begitupun sesudahnya. Dihasilkan serbuk kering yang bisa di-packing. Selanjutnya. Ya, silahkan Alisa. Nah, olahan lain dari jahe itu ada kue jahe. Nah, kue jahe itu merujuk pada sebuah kategori dari makanan roti panggang yang biasanya dibumbui dengan jahe, cengkeh, kacang tanah atau kayu manis dan dimaniskan dengan madu, gula atau molase. Nah, kita kan taunya kue jahe itu kayak kue khas Eropa gitu ya. Di Indonesia tuh juga ada bedanya. Kalau kue jahe di Eropa itu kan dia pakai tepung terigu, sedangkan kalau di Indonesia ini dibuatnya dari tepung sagu, tapi tetap menggunakan jahe sebagai salah satu bahan yang pentingnya. Mungkin boleh di next, Ibu. Nah, ini ada proses pengolahan kue jahe. Yang pertama itu kocok mentega, gula merah, dan gula halus dengan kecepatan sedang menggunakan mixer hingga tercampur rata. Kemudian masukkan kuning telur dan madu, kocok kembali dengan kecepatan rendah hingga bahan menyatu, sisihkan. Kemudian campurkan tepung terigu, bubuk kayu manis, dan bubuk cengkeh, aduk dengan sendok lalu diayak. Tambahkan jahe parut ketika memasukkan bahan kering ke bahan basah. Setelah dicampur, mixer dengan kecepatan rendah hingga bahan-bahan tersebut tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, bungkus adonan dengan plastik wrap atau letakkan di wadah yang tertutup rapat. Kemudian simpan selama setengah hingga 1 jam di dalam lemari es. Kemudian gilas adonan dengan ketebalan 1,5 cm, cetak sesuai selera. Tata di atas loyang yang telah dialasi dengan kertas roti, panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 15-17 menit. Kemudian angkat, maka kue kering jahe sudah siap dinikmati. Selanjutnya dikoreksi jangan terigu ya, kan kamu memang pakai tepung sagu. Oh iya Ibu. Nah, ya. Koreksinya. Ya, nanti dikoreksi. Untuk selanjutnya silakan Rifki. Ya, terima kasih Arisa. Untuk selanjutnya olahan jahe, yaitu manisan jahe kering atau bisa dikatakan ini adalah permen jahe. Nah, di mana jahe ini kan merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Tentunya banyak beberapa produk yang bisa dijadikan bahan makanan, salah satunya manisan jahe kering ini. Nah, di mana manisan jahe kering ini berasal dari Arab yang biasanya ini bisa dijadikan cemilan. Nah, adapun komposisinya pertama ada jahe, kedua gula pasir, air dan garam. Lalu untuk manfaat dari manisan jahe kering ini, pertama bisa menghangatkan tenggorokan, menghilangkan bau nafas, serta mencegah penyakit batuk. Mungkin bisa di next ini. Nah, ini adalah proses pengolahan manisan jahe kering, di mana untuk step pertamanya jahe dicuci hingga bersih. Nah, setelah itu jahe diiris tipis, lalu selanjutnya dihaluskan, lalu masuk ke step 2,
dari jahe yang sudah dihaluskan itu dimasukkan ke wajan, lalu ditambahkan air, garam, dan jahe yang sudah dihaluskan. Ataupun bisa ditambah aromatik lainnya seperti cengkeh ataupun lemon. Nah, selanjutnya itu direbus hingga 10 menit sampai 20 menit, di mana tekstur dari kekentalan airnya itu mirip seperti madu. Nah, lalu dari air rebusan ini ditambah gula pasir. Nah, lanjut ke step 3. Dari adonan yang sudah kental itu dibuat seperti adonan seperti permen. Nah, lalu dari adonan tersebut dipakai wadah dari baking paper. Nah, lalu dari situ ditunggu sampai kering. Setelah kering adonannya, lalu ditaburi oleh gula pasir dan siap dikemas, dan hasilnya seperti di samping. Oke, next. Selanjutnya. Ini pengolahan limbah tanaman jahe. Baik, Ibu, saya akan lanjutkan presentasi dari kelas kami. Jadi selanjutnya itu ada pengolahan limbah tanaman jahe. Tadi kan kita udah bahasan tentang tanaman jahenya yang diolah. Nah, sekarang kita masuki pengolahan limbah tanaman jahenya. Boleh di next, Ibu. Nah, di sini ada pemanfaatan limbah jahe, di mana jahe itu banyak sekali untuk keperluan industri pangan, kosmetik, farmasi, dan lain-lain, di mana di Indonesia sendiri sangat banyak. Dengan begitu, limbah yang dihasilkan pun juga banyak gitu, kalau enggak kita atasi dengan baik gitu. Limbah yang terbuang dari jahe ini biasanya berupa ampas sama kulitnya. Nah, pada ampas jahe memiliki kandungan oleoresin yang cukup tinggi, sehingga biasanya ampas jahe akan dimanfaatkan untuk pembuatan perisai yang berupa zat-zat volatili, dan kulit jahenya juga sendiri bisa dimanfaatkan untuk campuran ekoenzim yang nantinya akan menimbulkan kesan hangat pada produknya jadinya. Boleh di next, Ibu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekoenzim terlebih dahulu. Jadi ekoenzim atau bahasa Indonesia disebut ekoenzim merupakan salah satu larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Nah, cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma yang asam segar yang kuat. Nah, ekoenzim ini berbahan dasar dari sampah organik. Hasil dari ekoenzim ini bisa digunakan sebagai yang pertama sebagai cleaning solution yang dapat digunakan sebagai pembersih serbaguna, misalkan untuk mengepel, cuci piring, membersihkan kamar mandi, jendela, terus membersihkan motor dan sebagainya. Dan dalam dunia pertanian juga ekoenzim juga dapat digunakan sebagai pembasmi hama dan pupuk organik cair. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo Adam, apakah ada? Baik, karena Adam mungkin tidak ada, saya lanjut terlebih dahulu, Ibu. Jadi di sini ada bahan dan alatnya untuk membuat ekoenzim. Yang pertama 500 ml air, yang kedua ada 50 gram gula, dan 150 gram kulit buah. Dan di sini kita memakai bahan dasar itu dari kulit jahe itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada alatnya, itu botol plastik bekas 1 liter atau ada tertutup lainnya. Bisa dipakai, kalau kita kemarin waktu itu pernah buat, jadi pakainya wadah botol plastik itu yang gampang dicarinya. Selanjutnya itu timbangan digital untuk menimbang berat nanti dari kulit buahnya, sama corong sebagai
alat untuk memasuki bahan-bahannya ke dalam wadahnya. Next. Nah, ini ada proses pembuatan ekoenzimnya. Yang pertama itu tuangkan air ke dalam botol, selanjutnya masukkan gula ke dalam botol, selanjutnya itu masukkan sisa buangan kulit-kulit dari jahe itu sendiri ke dalam botol. Selanjutnya udah tinggal ditunggu 3 bulan aja, nanti ekoenzim itu siap panen. Jadi ekoenzim ini buatnya juga sangat mudah karena tinggal mencampurkan semua bahan gitu, jadi tinggal ditunggu aja selama 3 bulan nanti ekoenzim ini siap dipakai gitu. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, simpan ekoenzim di tempat yang kering dan bersuhu ruang. Biarkan cairan terfermentasi selama 3 bulan, dan jika muncul cacing, tambahkan gula ke dalam cairan gitu. Nah, jadi juga harus diperhatikan kalau ekoenzim ini juga harus sering-sering dibuka gitu tutupnya agar tidak menimbun banyak gas gitu, karena nanti di ekoenzim ini juga akan timbul gas gitu. Jadi sering-sering dibuka aja, seminggu sekali dibuka tutup botol. Oke, next. Baik, selanjutnya terkait produksi ekoenzim dalam skala industri, tentunya kita memerlukan layout produksi agar produksi bisa berjalan dengan teratur. Di sini bisa dilihat tempat parkir limbah atau input berjalan melalui penampungan limbah, lalu ke pembersihan dari limbah itu sendiri yang masih mungkin tercampur oleh bahan-bahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, untuk memudahkan proses, dilakukan pencacahan dan ditampung ke dalam tempat-tempat atau botol-botol plastik yang tadi sudah disebutkan oleh Andre. Lalu di sini ditambahkan juga untuk gula dan bahan bakunya, lalu diperam sampai 3 bulan seperti yang tadi sudah Andre sebutkan juga, lalu dikemas dan disimpan untuk selanjutnya dapat didistribusikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farul Rozi. Silakan. Selanjutnya yaitu oleoresin. Pengertian dari oleoresin sendiri adalah oleoresin merupakan bentuk ekstraksi dari rempah yang di dalamnya terkandung komponen-komponen utama pembentuk perisa yang berupa zat-zat volatil atau yang biasa kita kenal dengan sebutan minyak katsiri. Ada non volatil yaitu resin dan gum. Yang masing-masing berperan dalam menentukan aroma dan rasa menurut UHL 2000 dalam 6/2010. Jahe memiliki kandungan minyak katsiri dan oleoresin yang ampuh menyembuhkan berbagai penyakit. Pemakaian jahe sebagai tanaman obat makin berkembang pesat seiring dengan mulai berkembangnya pemakaian bahan-bahan alami untuk pengobatan. Next, dilanjutkan oleh. Jadi berikutnya itu ada alat dan bahan dalam pembuatan oleoresin jahe, yang dimana alat yang dibutuhkan yaitu ada pisau, saringan, rotary evaporator, labu leher 3, dan alat ekstraksi soklet. Serta untuk bahan yang dibutuhkan yaitu 300 gram jahe, aquatic, dan etanol dengan konsentrasi 70%. Bisa dilanjut, Ibu. Lalu untuk proses pengolahannya yang pertama yaitu jahe dipotong-potong kecil agar minyak dapat diekstraksi dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian potongan jahe tersebut terendam dalam labu leher 3 dengan solvent etanol dengan perbandingan massa jahe terhadap volume etanol yaitu 1:4. Kemudian perendaman dilakukan selama 30 jam dengan tujuan untuk mempersingkat waktu ekstraksi. Selanjutnya jahe diekstraksi selama 6 jam pada suhu kamar sekitar 31 derajat Celcius. Lalu terakhir campuran solvent dan oleoresin hasil ekstraksi disaring. Kemudian lakukan pemurnian untuk memisahkan minyak dari solvent dengan menggunakan alat rotary evaporator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Baik, selanjutnya untuk produksi dari oleoresin yang sudah tadi dijelaskan oleh Saudara Konita, ini juga perlu untuk kemudian dipersiapkan layout produksinya agar produksi menjadi lebih teratur. Di sini ada parkir input dialirkan gitu, dipindahkan dari sumber inputnya ke pencucian, lalu dipotong
lalu direndam dan diekstraksi. Nah, di sini mungkin proses ekstraksinya tadi sudah dijelaskan oleh saudara Konita. Di sini ada penyaringan, penguapan, dan penampungan dari oleoresin itu sendiri. Di sini ada juga tahap QC dan pengemasan dari produk, dan di sini ada penyimpanan hasil produksi sebelum akhirnya nanti didistribusikan ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya, untuk jagung akan dipaparkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai jagung. Next, bisa di next. Baik, untuk definisinya, jagung merupakan salah satu jenis padi-padian dengan spesies maize. Biji jagung terdiri dari 4 bagian pokok, yaitu ada kulit, endosperm, lembaga, dan tip cap. Nah, di sebelah kanan ini terdapat tabel dari komponen setiap bagian jagung yang memiliki kandungan baik dari fati, protein, lemak, gula, abu, dan serat. Boleh di next. Nah, untuk produk olahan jagung sendiri kita ada 2, yaitu beras analog jagung dan susu jagung jahe. Next. Untuk beras analog jagung ini merupakan produk mirip beras yang dibuat dari sumber karbohidrat selain padi dengan kandungan karbohidrat mendekati atau melebihi beras. Beras ini menggunakan metode ekstruksi, yaitu proses pengolahan bahan pangan yang mengkombinasikan beberapa proses seperti pencampuran, pemanasan dengan suhu tinggi, pengadonan, siring, dan pembentukan melalui cetakan yang dirancang untuk membentuk hasil ekstruksi. Nah, beras analog jagung ini bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah, menjadi sumber energi, mencegah pembentukan batu ginjal, mencegah kesehatan tulang, dan menjaga kesehatan tulang, dan membantu menjaga berat badan ideal. Bahan yang digunakan untuk membuat beras ini yaitu ada pati, air, serat, lipid, bahan pengikat, dan pensetting, pewarna, flavor, fortifikan, dan antioksidan. Next. Nah, di sini ada proses pembuatan beras analog. Yang pertama itu dari formulasi, bertujuan untuk membuat campuran bahan baku beras analog dengan komposisi yang diinginkan. Yang kedua ada proses prekondisi, di mana campuran bahan baku hasil formulasi dipertahankan pada kondisi hangat, yaitu suhu 80 hingga 90 derajat Celcius, dan basah selama waktu tertentu, kemudian dialirkan ke extruder. Prekondisi berfungsi untuk meningkatkan keseragaman hidrasi partikel, mengurangi waktu tinggal adonan di dalam extruder, dan meningkatkan waktu tinggal secara keseluruhan, meningkatkan umur pemakaian alat yang dikarenakan penurunannya penggunaan komponen skru dan barrel. Kemudian proses yang ketiga ada ekstruksi. Pada tahap ekstruksi, adonan akan mengalami proses pemanasan lagi pada suhu yang sedikit lebih tinggi dibanding proses sebelumnya. Di samping itu, adonan juga akan mengalami proses homogenisasi lebih lanjut, pengaliran atau siring, dan pembentukan ketika keluar dari die. Proses yang selanjutnya yaitu pengeringan, di mana beras yang diperoleh dikeringkan hingga kadar airnya mencapai di bawah 15% agar memiliki umur simpan yang cukup panjang. Pengeringan dapat dilakukan menggunakan energi matahari maupun dengan alat pengering seperti tray, pengering putar, pengering unggun, terfluidasi, dan sebagainya. Yang terakhir untuk produk, di mana produk beras analog yang sudah dihasilkan kemudian dibungkus dalam kemasan yang rapat dan vakum untuk mencegah tumbuhnya jamur dan berkembangnya bakteri. Next. Selanjutnya untuk susu jagung jahe akan dipaparkan oleh Saudara Haryanti. Sebentar. Jadi ini ada susu jagung, kemudian ada apa lagi? Limbah tanaman jagung untuk pakan ternak. Ini dari pangan yang akan buat yang untuk pakan ternak ini. Ya, jadi begini. Maafnya saya potong ya. Intinya ini, saya tidak meminta kalian menjelaskan bagaimana membuat susu jagung, bagaimana membuat permen jahe, gitu ya. Itu sudah pasti kalian akan tahu karena kalian memang dari konsentrasi pangan. Tapi yang saya mau tuh konsepnya, kalian mau membuat apa dengan jagung dan jahe, gitu ya. Jadi sudah kelihatan di sini, baik itu
dari jahenya sampai limbah jahe maupun jagung sampai limbah jagung itu bisa kalian olah. Begitu ya? Siapa nih yang akan bicara? Jadi ini bagaimana kalian membuat silase dan ini nanti buat dalam makalah ya. Mengolah ikan mas, mengolah ikan nila, silakan dibuat. Nugget. Oke. BMC Agroboga. BMC bagaimana nih? Key partnernya. Oke, key activity-nya. Nah, ini yang kita bahas nih. Ini apa yang di sini? Oke. Yang paling inti kita bahas di sini kelompoknya Sekar, kelasnya Sekar. Jadi key partnersnya siapa? Petani jahe. Begitu. Kerjasama dengan petani jahe. Petani aja ya. Siapa nih yang mau bicara? Ya Ibu. Nanti ada beberapa yang saya jelaskan sedikit. Di sini ada bisnis model kanvasnya secara ringkasnya seperti ini. Untuk kerjasamanya kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa pihak. Ada petani jahe, petani jagung, petani ikan mas, dan sebelum melihat di sini juga ada investor dan distributor juga. Untuk investor sendiri karena kita kan butuh beberapa modal untuk melaksanakan bisnis ini, maka dari itu kita butuh kerjasama dengan investor dan distributor dan sebelum melihat juga ada supplier juga. Untuk di aktivitasnya ini mengolah masing-masing dari hasil pertanian yang tadi disebutin, ada jahe, jagung, ikan nila, dan ikan mas ini menjadi bahan pangan. Terus juga kita bisa mengolah kembali limbah hasil dari pengolahan pertanian ini menjadi barang yang bisa dipakai gitu, walaupun dari sisa pengolahan. Terus juga ada packaging hasil produksi, terus nanti ada pemasaran, terus penyediaan bahan baku sama penyiapan penyajian. Nah, untuk sumber dayanya, kita ada sumber daya tenaga kerja, ada modal finansial, alat dan bahan yang berkualitas untuk produksi, serta ada sumber daya sarana pemasaran. Terus ada promosi nilai, di mana produk makanan dari hasil pertanian ini itu memiliki rasa yang enak dan menyehatkan. Terus juga hasilnya ramah lingkungan, produk dihasilkan dari bahan yang berkualitas tentunya. Terus juga ada produk beras analog yang merupakan alternatif pengganti beras sehingga sehat dan rendah kalori. Terus juga ada limbah jahe, jagung, ikan nila, dan ikan mas ini dimanfaatkan sehingga tidak terbuang sia-sia. Produk-produk yang saya buat ini sebagai menu samping lauk makanan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Tadi ada nugget, ada bakso, ada kerupuk juga. Terus juga produk yang dipasarkan ini nantinya memiliki KIRT dan izin dari BPOM. Terus juga tanpa perasa buatan, juga bebas pengawet dan bahan kimia yang berbahaya, halal dan sebagainya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan atau menurut. Oke, saya paham. Jadi kita lihat mulai dari key partner ini toh. Memang kalian petani jahe sendiri, petani jagung sendiri, petani petambak ikan mas sendiri, begitu. Iya Bu. Jadi satu-satu partnernya satu-satu begitu, bukan petani di Cikuya gitu. Iya Ibu. Pakai distributor juga. Iya Ibu. Partner dengan distributor juga. Ini kan ada petani, ada supplier, ada distributor, ada investor, ada advertiser. Semua yang jadi partner. Iya. Partner dengan petani itu untuk mendapatkan bahan baku. Oke gitu? Begitu nggak? Iya Ibu, betul. Oke. Dengan ya, supplier untuk apa? Bahan tambahan. Ini supplier bahan tambahan pengolahan. Gitu ya? Iya. Sama dengan supplier juga. Supplier bahan tambahan. Bahan tambahannya apa tadi? Gula, apa natrium apa NaO ya. Kemudian apa lagi? Bahan tambahannya? Mungkin kalau ikan ada apanya gitu. Itu ya.
Halo? Iya Ibu. Oke. Distributor untuk mendistribusi apa nih? Jadi itu kan nanti kita channelnya ada di media sosial kayak gitu kan Ibu. Jadi distributor ini kayak kalau untuk pendistribusian produk-produk kayak kan kita ada masukkan kerupuk juga kan. Nah produk kerupuk juga ini produk yang dipasarkan yang nantinya kita butuh bersama dengan distributor untuk mendistribusikan. Oke. Jadi butuh distributor untuk mendistribusikan produk hasil olahan. Oke. Investor. Nah, sedangkan revenue stream-nya di sini sumber pendapatannya dari investor, begitu. Iya, untuk dikerjasama dengan investor. Oke. Rencana mau investor dari mana ini? Kan sudah kebayang nih, nanti ditanya nih, investor dari mana, baru mau cari investornya gitu. Begitu? Baru mau ditawarkan untuk mendapatkan investor. Ya, gimana? Gitu. Kalau advertisernya, untuk apa ini? Yang nantinya itu kayak advertiser ini kayak semacam kerjasama dengan pengiklan itu sih Bu. Kayak mungkin nanti kita bikin iklan tentang produk-produk dan yang ada di Bu ya. Ya, advertiser untuk promosi ya. Iya, promosi. Ya. Kalau key activity oke. Lagi resource-nya tenaga kerja, modal finansial, alat dan bahan yang berkualitas untuk produksi, sarana pemasaran. Itu aja sumber daya yang dibutuhkan. Tenaga kerja, modal finansial, alat dan bahan, sarana pemasaran. Oke. Kalau nilainya value proposition udah ada, nggak masalah. Hubungan dengan konsumen ya, bersama relationship, ada kritik diterima, selalu dengan kualitas. Oke. Customer segmentnya, oke. Channelnya gerai. Tadi di sini katanya ada distributor. Oh, distributor yang mengantar ke gerai-gerai gitu, yang mendistribusikan ke gerai-gerai. Iya Ibu. Jadi gerai, ada gerai penjualan, ada gerai jamu. Maksudnya gimana dengan gerai penjualan, gerai jamu? Sudah pakai distributor untuk mendistribusikan kepada kepada gerai-gerai gitu ya, ke gerai-gerai penjualan. Ada gerai jamu, ada media sosial atau aplikasi. Channelnya oke. Toko barang olahan limbah. Tempat makan maksudnya apa ini? Ya, jadi kita tuh ada bakso ikan kayak gitu Bu. Jadi itu nanti di buka restoran. Iya Ibu, ada restoran juga. Jangan tempat makan di mangkok, piring. Oh iya Ibu. Restoran ya? Iya Bu. Semacam restoran. Sosial media, word of ya, tempat oleh-oleh. Oke. Kosnya, biaya peralatan, biaya produksi, kemudian biaya pengemasan, biaya marketing, upah pekerja. Nah, di sumber daya itu tenaga kerja, modal finansial. Apa beda modal finansial dengan biaya-biaya di sini? Di key resources-nya dengan di cost structure-nya. Bedanya apa nih? Sudah benar, cuma kalian harus bisa menjelaskan bedanya.
Halo, sudah lewat mata kuliah ini kan? Sudah lulus semua? Yang lain dong bantu Hairul. Ya, silakan Rul. Sebentar Bu. Jangan nyontek dulu. Kalau yang di resortnya ini, sebenarnya kemarin kita bagi-bagi tugas ya Bu untuk bikin DMC dari Agroboga sendiri. Nah, masing-masing kita itu bikin, terus kita diskusikan masuk atau enggak, kayak gitu. Nah, untuk yang model finansial mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan bareng gitu ya. Jadi intinya dari kelompok yang slide berikut, terima kasih. Kelompok pangan ini mau mengolah jahe dan jagung, begitu ya? Ya. Kelas pangan mengolah jahe dan jagung. Oke, di Cikuya. Ini belum kalian membuat slide memang terlalu banyak ya. Saya tidak terlalu membutuhkan yang banyak. Saya minta pengantar dan yang ini aja. Yang ini, yang BMC-nya dan pengantar saja begitu maksud saya gitu ya. Kalau kita presentasi ke investor ya, kalau cerita panjang begini nggak mau dia. Gitu. Oke, kalau ujian kelas kuliah atau saya ngajar atau dosen pangan ngajar, oke, gitu ya. Ini jadi saya mengajak kalian untuk mempresentasikan ide kalian nanti di luar. Itu mencari investor ini yang ditampilkan di sini ya. Terus peluangnya harus ada ditambah ya. Lebih banyak kalian bicarakan daripada kalian memaparkan slide gitu. Itu. Nah, ini kemudian kita maunya saya sinkronkan dengan kelas agrotek. Kalau agrotek kemarin mau Agung dan kawan-kawan, saya lupa. Padi, apa lagi itu? Ada padi. Yang fix jadinya ini Bu, jagung, jahe, kemudian ikan nila dan ikan mas, kemudian ada peternakan. Oh, peternakan apa? Ayam atau kambing atau sapi? Ayam dan bebek Bu. Oh, ayam dan bebek. Saran saya ayam aja deh. Bebek itu makan tempat, harus banyak air. Bebek apa itik nih? Lebih ke yang bebek sih Bu. Oh, bebek. Oke, boleh. Bebek itu yang mentok ya? Iya Bu itu. Lain dengan itik ya. Kalau itik kan harus ke sungai, ditepas ke sungai. Oke, jadi sudah klop jagung, jahe, ya. Jadi bisa. Jadi agrotek ini fokusnya bagaimana buat BMC-nya jagung dan jahe. Dan apa tadi, ternak ayam dan bebek. Jagung, jahe, ayam, bebek ya. Apa lagi? Sama yang ikan Bu. Oh, ikan ya. Ikan ini nanti yang diolah teman dari pangan ya. Jagung, jahe, ikan, ayam, bebek. Gitu, Bung? Iya Bu, seperti itu Bu. Oke, jadi sudah klop antara kalian berdua. Maksudnya dua kelas ini, kelasnya Agung dan kelasnya Sekar. Ya, tinggal nanti kalian satukan. BMC-nya juga disatukan. Semua jadi satu. Jadi kalian harus kita diskusikan. Dan saya tutup ini dulu ya. Saya tutup. Jadi kalian harus diskusi di sini juga boleh diskusi. Saya akan diam aja kalau kalian mau diskusi. Jadi bukan berarti tidak di pertemuan dengan saya ini kalian tidak berdiskusi. Silakan berdiskusi antar kalian untuk membuat satu konsep yang yang baik. Dan saya minta kemarin ke Agung dan juga buat sekarang ya, langsung dengan biayanya butuh berapa rupiah, lokasinya, denahnya bagaimana gitu, misalnya 1,3 hektar
kalian buat aja segi 1,3 hektar, denahnya bagaimana, di mana tanam jagung, di mana tanam jahe, posisi di mana kolam ikan, gitu ya, posisi di mana untuk ternak bebek, posisinya di mana untuk ternak ayam. Buat begitu, mau berapa luas untuk jagung, luasnya berapa untuk jahe, dan yang lain-lain. Dirancang itu semua, jadi bukan hanya fokus pada mengolah kan gampang saja. Tadi ya, kalau sudah punya denah, sudah punya rencana yang mantap, jadi penggunaan tenaga kerjanya dari mana, ya, sampai biayanya dari mana, berapa rupiah, itu akan lebih baik. Jadi yang mau kasih biaya itu bisa tahu, ini dia butuh misalnya jagung 500 meter persegi, 1.000, 5.000 misalnya ya, setengah hektar. Jagung setengah hektar. Ini jagung apa ya? Jagung manis atau jagung biasa? Kalau bikin susu jagung berarti jagung manis ya? Halo? Sekar dan kawan-kawan? Kalau membuat susu jagung, tadi ada susu jagung berarti jagung manis. Kalau membuat beras analog dari jagung berarti jagung biasa. Ini jagung apa yang kalian maksud di sini? Supaya apa sinkron antara agrotek yang mau ditanam apa nih, jagung manis atau jagung biasa gitu. Kalau jahe nggak masalah ya. Ini jahe biasa atau jahe merah? Nah, jahe juga saya akan tanya, jahe merah atau jahe biasa, jahe putih atau jahe gajah atau jahe emprit. Nah, itu jahe macam-macam. Yang Agung tahu nggak beda-beda jahe nih? Bu? Ya Bu, untuk jagungnya nanti yang jagung manis Bu. Oh, jagung manis. Iya. Jahenya? Jahe yang biasa gitu Bu. Jahe gajah yang murah itu ya, yang besar-besar atau jahe kecil? Yang kecil Bu. Oh, jahe emprit. Iya. Pernah dengar nggak jahe emprit itu, jahe yang kecil yang ada pedas? Iya pernah Bu, jahe emprit. Oh, jahe itu. Jadi langsung di spesifikasinya dicantumkan ya. Nah, kalau jagung manis berarti kemungkinan besar nggak bisa untuk membuat beras analog. Sekar dan kawan-kawan, kalau untuk susu jagung is okay, gitu. Dari jagung mau dibikin apa saja, Sekar tadi? Susu jagung, kemudian yang beras analog mungkin nanti diubah lagi. Iya, nggak apa-apa, kita diskusi sekarang ya. Kalau jagung manis berarti beras analognya mungkin nggak mungkin dibuat dari jagung manis. Kalau jagung manis mungkin langsung aja gerai buka restoran jagung bakar misalnya, ya, atau apalah. Tidak semuanya harus diolah. Nah, kalau ikan silakan diolah, mau membuat nugget, mau buka restoran jual ikan goreng apa asam tembis atau apa silakan, atau apa pecah ikan, silakan. Itu paling bagus juga kalau memang ada beras jagung tuh ya, supaya makan nasi jagung sama ikannya gitu, di restorannya. Hanya saja yang mau dibuat jagung manis, lebih mudah menanam jagung biasa daripada jagung manis. Bung, begitu nggak di agrotek belajarnya? Yang kalian praktek di kebun itu jagung manis ya? Ya, kami di kebun menanam sayur-sayuran Bu, belum menanam jagung. Oh, nggak sempat nanam jagung ya? Oh, iya, ada sih diganti-ganti angkatan, ada angkatan yang tanam jagung, ada angkatan tanam sayur-sayuran. Tapi pada dasarnya nanam jagung itu mudah. Nah, kalau kalian mau gunakan petani, silakan. Petani lebih pandai praktek ya.
Kalian hanya tahu ilmu aja gitu ya. Kalau praktisnya mungkin bukan mungkin, sudah pasti petani lebih terampil ya. Nanti dipikirkan mau jagung biasa apa jagung manis. Kalian berdiskusi. Silakan di sini kalau mau diskusi silakan aja, kita punya waktu masih panjang. Ini sekarang baru 2:30 lewat. Kan waktu sampai 3:30. Itu ya, silakan kalau mau diskusi, saya diam dulu, kalian diskusikan. Mau begitu, Bung? Ya, mungkin dari kelas kami mau menampilkan PPT BMC khusus budidayanya sih Bu, sama ada beberapa anggaran serta dana untuk restorannya. Oke, silakan Bung. Agung atau siapa nih yang akan share? Aulia Bu. Oh Aulia, sorry. Aulia mana Aulia, bersuara Aulia? Hadir Bu Aulia. Oke. Ini kan saya nggak lihat. Silakan Neng Aulia. Ya, di sini kami akan memaparkan tentang bisnis model kanvas serta beberapa anggaran biaya untuk agrowisatanya. Atau fokusnya kita di sini kepada budidayanya, ada jagung, ada jahe, ikan, dan juga peternakan. Ya, lanjut. Ya, ini untuk customer segmen kita, itu untuk geografiknya di wilayah Jabodetabek, tidak terlalu luas untuk jangkauannya. Kemudian juga demografik segmennya itu untuk beberapa keluarga serta ada murid-murid sekolah sebagai, karena di sana juga ada diklatnya, diklat pertaniannya. Kemudian untuk value proposisinya kami menerapkan pertanian terpadu dalam sistem budidaya, kemudian memaksimalkan penggunaan limbah hasil budidaya, dan yang terakhir itu menyajikan makanan yang segar dan langsung dari sumbernya, karena di sana juga nanti ada beberapa restoran serta tempat pemancingannya. Kemudian untuk channelnya, untuk online itu dari media sosial seperti Instagram, Facebook, serta YouTube. Kemudian website, kemudian offline itu dari mulut ke mulut. Juga papan, ini mungkin papan iklan seperti itu ya. Kemudian lanjut ke customer relationship, personal itu keramah tamahan serta dengan iklan atau promosi. Lanjut ke revenue kita, pendapatan kita itu jadi ada dari restoran, kemudian tiket masuknya, fasilitas edukasi kita, kemudian juga ada penjualan ikan-ikan hasil pemancingan, penyewaan alat pancing, serta pendapatan parkir. Kemudian lanjut ke key resource-nya. Yang pertama ada lahan untuk pertaniannya, kemudian kandang untuk peternakan, serta kolam untuk pemancingan serta pemeliharaan ikan. Kemudian juga ada benih jagung dan padi, indukan ayam dan bebek, ada masih ada padi. Ya, mohon maaf ini salah Bu, maksudnya jahe ini. Ya, padi. Ya, kemudian jahe ya. Iya, baik Bu. Kemudian ada pupuk dan obat-obatan pertanian, ada untuk pakan ayam, bebek, dan ikan. Kemudian juga untuk kemasan atau packaging dari produk kami, kemudian sumber daya manusia, sumber keuangan, serta teknik perawatan. Sebentar, Bung. Ini benih jagung dan bibit jahe. Jangan benih jahe ya. Jahe itu bibit. Iya, baik Bu. Nah, nanti perbaikinya. Key activities kita itu ada budidaya jagung dan jahe, kemudian ada budidaya perikanan, budidaya unggas, ayam dan bebek, serta pengelolaan restorannya. Yang key partner kita itu ada toko-toko pertanian yang menjual benih ataupun bibit, kemudian alat taninya, toko bibit pakan ikan, kemudian toko indukan, serta pakan unggas. Kemudian cost structure-nya ini ada untuk biaya operasional kegiatan, serta gaji karyawan, serta aktivitas promosi. Mungkin untuk bisnis model kanvas yang terfokus kepada budidaya seperti itu. Ya, mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman untuk pembahasan anggarannya. Yang pertama ada anggaran untuk budidaya ikan mas dan ikan nila. Di sini kebutuhan
untuk anggaran yang dibutuhkan, yang pertama ada biaya tetap yang meliputi peralatan dan persiapan kolam, itu dengan anggaran 1.500.000. Lalu untuk gaji karyawan 2 orang yang per bulannya itu